kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Polisi Santa Ceria di Kabupaten Sarmi kejutkan warga. ...1.683 prajurit Kodam Mandala Trikora naik pangkat karate ke Sabuk Hitam langsung mendapat rekor muri. Peduli korban bencana alam di Sumatera, puluhan warga Merauke turun ke jalan menggalang donasi. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Papua memastikan pasokan bahan bakar minyak dan gas dalam kondisi aman dan terkendali. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri saat mengecek fasilitas BBM dan gas di Terminal Pertamina Jayapura pada hari Rabu. Gubernur menyoroti antrean panjang di sejumlah SPBU. Menurut Gubernur, menjelang libur panjang permintaan BBM akan meningkat sehingga membutuhkan pola penataan suplai dan pelayanan yang lebih baik. Ia meminta Dinas Perhubungan dan Kepolisian segera turun tangan menangani kemacetan dan ketertiban di SPBU. BBM ya, itu kita siapkan 10 hari. Tiap 3 hari kapal masuk. Jadi tidak mungkin akan kosong tangki-tangki kita. Jadi kami yakin bahwa memang untuk stok BBM termasuk gas di Provinsi Papua sangat aman. Ini juga kan ke gunung. Jadi kami terima kasih Pertamina bisa melakukan ini dengan baik. Jadi saya minta ke Kadis Perhubungan untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk membantu teman-teman SPBU supaya tidak ada maling-maling kecil-kecil yang membuat distribusi yang seharusnya itu di mobil cukup terjadi antrean. Pertamina saat ini membentuk Satgas Nataru yang beroperasi mulai bulan November hingga Januari 2026 dan memastikan stok BBM dalam kondisi aman. Antrean yang terjadi di SPBU saat ini, menurut Humas Pertamina Papua, Ispiani Abbas, disebabkan meningkatnya belanja masyarakat menjelang liburan. Antrian tidak berkorelasi dengan kelangkaan. Kami di masa Satgas ini yang mulai beroperasi dari 13 November sampai 11 Januari mendatang, itu memastikan bahwa stok itu akan aman. Yang terjadi di SPBU itu bukan berarti stoknya kosong. Kami menjaga stok SPBU tetap ada. Jadi antrian itu tidak berkorelasi, kami tegaskan tidak berkorelasi dengan kelangkaan. Kami jaminkan di Pertamina bahwa barang kami ada. Pemerintah provinsi dan Pertamina akan memantau perkembangan di lapangan dan memastikan pasokan BBM aman sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kantor Imigrasi Kelas 1 Jayapura hingga akhir 2025 telah menerbitkan sekitar 4.692 paspor di 5 kabupaten. Jumlah ini naik karena tahun lalu imigrasi hanya menerbitkan 3.000 paspor. Mulai awal November 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menghentikan penerbitan paspor biasa dan beralih ke paspor elektronik. Paspor elektronik memiliki fitur keamanan yang canggih. Salah satunya menggunakan tinta ajaib tembus pandang pada setiap halaman jika dilihat di bawah sinar ultraviolet. Untuk penerbitan paspor paspor ya yang 48 halaman itu sudah sebanyak 2.687 paspor. Sedangkan untuk paspor biasa 48 halaman itu sebanyak 2.005 buah paspor. E-paspor ya, e-paspor. Jadi kita sudah tidak memberikan paspor biasa lagi. Jadi kita sudah e-paspor semua mulai November 2025. Selama tahun 2025, Kantor Imigrasi Jayapura juga mencatat realisasi penerimaan negara non-pajak yang mencapai 5,3 miliar rupiah. Warga yang akan mengurus paspor elektronik untuk masa berlaku 5 tahun akan dikenakan biaya Rp650.000.
sedangkan masa berlaku 10 tahun dipatok harga Rp950.000. Warga juga diimbau mengurus paspor tidak melalui calo. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebanyak 1.683 prajurit TNI dari Kodam Mandala Trikora mengikuti kegiatan kenaikan tingkat karate ke sabuk hitam yang dipusatkan di markas Kodam pada hari Kamis. Kegiatan ini sekaligus mencatat sejarah baru karena berhasil memperoleh rekor muri sebagai kenaikan sabuk hitam karate dengan peserta terbanyak. Penghargaan rekor muri tersebut diserahkan langsung oleh manajer Museum Rekor Indonesia, Yusuf Ngasri. Rekor dunia muri nomor 12548 garis miring R titik muri garis miring 12 Romawi garis miring 2025 dicatatkan atas rekor ujian karate sabuk hitam oleh prajurit terbanyak, dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama Pangdam 24 Mandala Trikora, Mayor Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI. Pangdam Mandala Trikora, Maijen Luki Avianto mengatakan bahwa capaian ini menjadi bukti komitmen prajurit dalam meningkatkan kemampuan bela diri sekaligus menjaga disiplin dan ketangkasan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta prajurit melayani rakyat dengan tulus. Kegiatan ditutup dengan demonstrasi teknik karate oleh prajurit yang telah resmi menyandang sabuk hitam. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.